Hello guys, yuk mempelajari PSAK 109 bersama kelompok 4. Ada apa aja ya di PSAK 109? 1. Karakteristik. 2. Pengakuan dan pengukuran. 3. Penyajian. 4. Pengungkapan. Karakteristik. 1. Zakat, wajib, muzaki, mustahi, melalui amil atau langsung. Syaratnya mencapai nisab, haul, kadar, dan peruntukannya. 2. Infak atau sedekah, donasi sukarela ditentukan ataupun tidak ditentukan peruntukannya pemberi infak atau sedekah. 3. Zakat dan infak atau sedekah yang dikelola amil harus sesuai prinsip dan tata kelola yang baik. Pengakuan dan pengukuran. Penerimaan zakat diakui kas atau aset non-kas ketika diterima. Yang diterima muzaki diakui sebagai penambah dana zakat. Jumlah yang diterima jika berbentuk kas dan nilai wajar jika berbentuk non-kas. Nilai wajar aset non-kas diterima dari harga pasar. Jika harga pasar tidak diterima, maka menggunakan metode nilai wajar sesuai SAK yang relevan. Amil mendapat ujrah dari muzaki di luar dana zakat. Jika penurunan nilai aset zakat non-kas, kerugian ditanggung sebagai pengurang dana zakat tergantung sebab kerugian. Penyaluran zakat melalui amil diakui sebagai pengurang dana zakat. Dana zakat berbentuk perolehan aset tetap aset kelolaan. Infak atau sedekah. Penerimaan infak atau sedekah diterima sebagai kas nilai wajar jika berbentuk non-kas. Penyaluran infak atau sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak atau sedekah sebesar 1. Jumlah yang diserahkan, 2. Nilai tercatat aset yang diserahkan. Dengan proses 1. Penentuan jumlah atau persentase sesuai kebijakan amil. 2. Penyaluran dilakukan jika amil tidak menerima kembali aset yang disalurkan. 3. Penyaluran kepada penerima akhir dengan skema dana bergulir tidak mengurangi dan dicatat sebagai piutang. Penyajian. Dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil disajikan terpisah dalam neraca. Pengungkapan zakat. Hal-hal yang diungkapkan: kebijakan penyaluran, skala prioritas penyaluran, kebijakan pembagian penerimaan dana amil dan non-amil, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran dana, hubungan istimewa amil dengan mustahik, persentase penyaluran aset. Pengungkapan infak atau sedekah. Hal-hal yang diungkapkan: metode penentuan nilai wajar, kebijakan pembagian penerimaan dana amil dan non-amil, kebijakan penyaluran, skala prioritas penyaluran. Apabila ada dana yang memerlukan pengelolaan terlebih dahulu harus diungkapkan. Hasil dari pengelolaan tersebut diungkapkan secara terpisah. Penggunaan aset kelolaan ditunjukkan kepada yang berhak, dilaporkan jumlah maupun persentase serta alasannya. Kategori jumlah penyaluran: 1. Terikat dan tidak terikat. 2. Hubungan istimewa amil dengan penerima infak atau sedekah. Persentase penyaluran aset. Hal-hal yang perlu diungkapkan: 1. Keberadaan dana non-halal. 2. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak atau sedekah.